Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan berbagi tips cara mengatasi penyakit asam lambung berdasarkan pengalamanku sendiri ya guys. Semoga tips ini bisa bermanfaat untuk kalian sekeluarga dan teman-teman kalian ya. Dari umur 8 tahun jadwalku sudah padat dengan berbagai aktivitas, ikut les piano di Yamaha Music School, ikut klub badminton di RC Premier, ikut les renang, ikut modeling, dan ikut berbagai sanggar tari di Surabaya. Dengan segudang kegiatan dari satu panggung ke panggung yang lain, dari stasiun TV yang satu ke stasiun TV yang lain. Juga harus tampil keluar kota. Alhasil sekolah harus izin tidak masuk ya guys. Dan pada akhirnya saat kelas 6 SD harus ikut les untuk persiapan ujian sekolah. Aku jatuh sakit lumayan parah ya guys. Karena dokter menganjurkan aku untuk bed rest alias istirahat total. Hanya boleh turun dari tempat tidur untuk ke kamar mandi saja. Mondar-mandir ke dokter menelan biaya jutaan rupiah. Penyakit asam lambung yang aku derita memiliki gejala awal demam, pusing, rasa nyeri di perut, sakit di ulu hati, sakit ketika berjalan, dan gak enak makan, juga mual ya guys. Jika gejala seperti ini tidak segera diatasi, itu sangat berbahaya. Apalagi jika kalian sudah susah BAB atau BAB-nya keras berwarna hitam. Karena jika BAB kalian berwarna hitam, itu disebabkan ada luka atau radang di lambung kalian ya guys. Apalagi jika kalian udah muntah-muntah. Bayangkan kalian sudah susah makan, ditambah lagi muntah-muntah. Badan kalian akan lemas. Bisa-bisa kalian harus rawat inap di rumah sakit. Dan aku sudah 2 kali opname di rumah sakit ya guys. Jika kalian ingin sembuh, ada hal-hal yang harus dihindari bagi penderita asam lambung. 1. Jangan makan makanan yang terlalu pedas. 2. Jangan makan makanan yang terlalu asam. 3. Jangan makan makanan yang susah dicerna, seperti mie instan, termasuk keripik misalnya. 4. Jangan minum minuman yang bersoda, teh, dan kopi, karena jenis minuman ini akan memperparah penyakit asam lambung kalian. 5. Jangan sampai terlambat makan. Makanlah secara teratur jamnya setiap harinya ya guys. Usahakan makan pada jam yang sama setiap harinya. Kinerja pencernaan menjadi lebih baik dan teratur. 6. Ini yang sering terjadi di aku. Dan jangan lakukan hal ini, yaitu makan berlebihan sampai terlalu kenyang. Itu juga tidak diperbolehkan. Makan dengan porsi sedikit tapi sering itu sangat dianjurkan. Ketimbang kalian makan 3 kali sehari
tetapi langsung banyak sepiring penuh. 7. Istirahat yang cukup dan tidak boleh stres. Hal ini sangatlah penting agar asam lambung tidak naik ya guys. Jika asam lambung naik, akan berasa nyeri di ulu hati. Bahkan sebagian orang merasakan seperti sakit jantung, padahal tidak. 8. BAB harus teratur setiap hari ya guys. Ini sangatlah penting. Jika BAB kalian bisa teratur, hal ini sangatlah bagus buat pencernaan kalian. BAB yang teratur menunjukkan kalau kondisi pencernaan kalian dalam kondisi yang bagus. 9. Minum air putih yang banyak. Karena minuman paling bagus di dunia ini adalah air putih ya guys. 10. Usahakan BAB tidak keras. BAB yang keras itu akan sangat menyakitkan. Jika BAB kalian bisa teratur dan tidak keras, itu adalah kemajuan yang bagus. Itu berarti kalian menuju sembuh ya guys. Jadi BAB teratur dan tidak keras adalah kunci kesembuhan buat penderita asam lambung seperti aku. Bagaimana caranya aku bisa sembuh tanpa obat dan tidak kambuh lagi? Sekali lagi mama yang memutuskan agar aku bisa lepas dari obat-obatan. Karena ketika sakit sudah pasti akan susah makan ya guys, tetapi masih harus mengonsumsi obat-obatan dari dokter. Alhasil aku jadi gemetar setiap habis minum obat guys. Dan mamaku mengambil tindakan tegas dengan menyingkirkan semua obatku dan mengatakan jika aku ingin sembuh tanpa obat, aku harus mengikuti dan menuruti anjuran dari mamaku, yaitu hanya mengkonsumsi 2 buah ajaib ini ya guys. Buah pepaya dan buah pisang hijau, buah-buahan lokal yang mudah dicari di negara kita dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan harga obat ya guys. Ingat, ketika asam lambung kalian kambuh, hanya konsumsi buah-buahan ini saja. Jadi ketika kambuh jangan langsung minum obat, jadi konsumsilah 2 buah ini saja. Caranya, pagi bangun tidur makanlah pepaya dan air putih saja. Untuk jam-jam selanjutnya, hanya mengkonsumsi pisang hijau saja. Kalian harus bersabar jika ingin sembuh. Kenapa pisang hijau? Karena pisang hijau teksturnya sangat lembut, lebih lembut ketimbang jenis pisang-pisang yang lain ya guys. Semakin tua pisang hijaunya, itu akan semakin lembut dan semakin bagus buat pencernaan kita, dan sudah tentu akan melancarkan BAB kalian. Ingat, jangan tergoda dengan makanan yang lain, hanya konsumsi 2 buah ini saja. Dan alhasil dalam 2-3 hari saja aku bisa sembuh. Alhamdulillah. Keunggulan pisang ini bahkan aman dikonsumsi bayi. Tapi ingat, makanan tambahan untuk bayi baru diberikan ketika bayi sudah berusia 6 bulan ke atas ya guys. Jadi selama proses penyembuhan hanya konsumsi air putih dan 2 buah ini saja sampai kalian merasa benar-benar sembuh. Dan jika kalian sudah sembuh, kalian sudah bisa mengkonsumsi nasi seperti biasa dan tetap taati 10 hal yang telah aku sebutkan di atas ya guys. Insya Allah penyakit asam lambung kalian bisa sembuh tanpa obat. Jika penyakit asam lambung kalian kambuh, langsung saja konsumsi 2 buah tersebut tanpa minum obat ya guys. Kalau aku bisa sembuh tanpa obat, insya Allah kalian juga bisa. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Bye bye, see you on next video.